Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alpa Gustiana dengan NIM 415200146. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep deep learning. Jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Ciri utama algoritma machine learning ialah di saat algoritma diprogram untuk menerima dan menganalisis data, input, dan kemudian dapat menampilkan hasil prediksi nilai output. Nomor 2, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Namun pada dasarnya prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih sama, meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberi pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Nomor 3, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan jenis algoritma machine learning digunakan pada dataset yang sudah memiliki label tertentu, mencakup input dan output yang diinginkan. Sederhananya, jika algoritma supervised learning harus diberikan contohnya dulu untuk mempelajari data, unsupervised learning kebalikannya dari supervised learning. Algoritma unsupervised learning mengacu kepada kesimpulan pola yang mendasari sekumpulan data tak berlabel atau tanpa referensi apapun ke hasil atau ke hasil berlabel. Meskipun tanpa label, kita memiliki data-data aktual yang dapat digunakan untuk mengobservasi data berdasarkan kriteria yang sejenis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nomor 4, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning berfokus pada proses pembelajaran yang diatur, di mana algoritma machine learning ini dilengkapi dengan serangkaian tindakan, parameter, dan nilai akhir. Dengan menentukan aturan algoritma machine learning, kemudian mencoba mengeksplorasi berbagai opsi dan kemungkinan, memantau dan mengevaluasi setiap hasil untuk menentukan mana yang paling optimal. Reinforcement learning mengajarkan percobaan dan kesalahan pada mesin. Nomor 5, apa definisi dari deep learning? Deep learning dapat diartikan sebagai salah satu teknik dalam machine learning yang mengarah sesuai sistem komputer maupun mesin untuk bekerja layaknya manusia secara natural, yakni dengan mempelajari situasi dengan pembelajaran atau pemrograman tertentu. Nomor 6, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Jumlah data yang diolah, terutama performa ketika jumlah data terus mengalami peningkatan. Algoritma deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal, sebab deep learning cenderung membutuhkan data dalam jumlah yang besar, sedangkan machine learning bisa mengolah data atau memproses data dalam jumlah yang lebih kecil. Perbedaan selanjutnya terdapat pada eksekusi waktu. Algoritma machine learning mengeksekusi data mentah dalam waktu 1 menit hingga hitungan jam. Namun sebaliknya, deep learning membutuhkan selang waktu yang lebih lama, bisa sampai 1 minggu. 7, jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan output. Jaringan ini termasuk supervised learning. Artinya, metode pembelajaran yang dilakukan melalui contoh-contoh jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Nomor 8, sebutkan tahapan patient training rules. Proses patient training itu terdiri dari proses pelatihan, terdiri dari sebuah proses memasukkan contoh huruf, citra, ekstraksi, filter, latihan bobot akhir, dan proses mengenai huruf-huruf yang telah dimasukkan ke dalam sistem, terdiri dari proses masukkan gambar, tes huruf, dan pengolahan gambar, hitung jumlah bobot, hasil pendahuluan. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan Lightboard function atau di Bayes probabilitas?
Informasi yang diperoleh mengenai fungsi kepekatan peluang dari data sampel disebut fungsi likelihood. Nomor 10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Analisis univariate adalah analisis data secara serentak, di mana data yang diminati hanya memiliki satu variabel, dependent, variabel tidak bebas, pada setiap objek yang diamati, sedangkan analisis multivariate adalah analisis data secara serentak, di mana pada data tersebut terdapat lebih dari satu variabel dependent pada setiap objek yang diamati. Jadi perbedaan analisis univariate dan multivariate terdapat pada jumlah variabel dependent yang diminati. Nomor 11. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Nomor 1. Perangkat keras yang digunakan yang ke-1 adalah GPU adalah prosesor yang tersusun dari banyak core yang berukuran kecil dan spesifik. Yang kedua, Field Programmable Gate Array merupakan sebuah IC digital yang sering digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian digital. Yang ketiga, Digital Signal Processing atau DSP adalah sejenis mikroprosesor yang didesain dirancang khusus untuk pemproses isyarat digital. Nomor 12. Menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, software yang mudah digunakan untuk deep learning adalah RapidMiner. Meski ada banyak software yang dapat digunakan untuk deep learning, tetapi saya baru mencoba RapidMiner dan itu sangat membantu saya di dalam mengerjakan tugas. Nomor 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Dataset saya mengambil di sini Twitter Sentiment Analysis Dataset. Sentiment Analysis merupakan salah satu aplikasi populer dalam Natural Language Processing atau NLP. Dan untuk membangun model analisis sentimen, dataset ini akan sangat membantu. Dataset ini pada dasarnya berupa pemrosesan teks pada data dengan bantuan machine learning dalam membangun model pada dasarnya. Dataset ini terdiri dari 3 kolom untuk yaitu item ID, sentimen, dan sentimen text, dan terdiri dari 3 jenis data, yaitu netral, positif, dan negatif. Nomor 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function adalah sebuah titik yang ditambahkan di akhir output dari setiap jaringan syaraf. Activation function juga dikenal sebagai transfer function yang digunakan untuk menentukan output. Netral network activation function dibagi menjadi 2 tipe, yaitu linear dan non-linear. Activation function berfungsi untuk menentukan apakah neutron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari weighted sum dan dari input. 15. Apa yang dimaksud dengan objektif? Salah satu jenis machine learning yang bertugas untuk melatih komputer agar bisa melakukan seperti manusia, seperti mendeteksi ucapan, mendeteksi gambar, dan membuat prediksi, membuat suatu prediksi. 16. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Split validation. Yang pertama, melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi 2 data terpisah, data lebih dan data uji. Cross validation, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau perhimpunan data, dan latihan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji satu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Pada cross validation, subset data adalah jumlah iterasi. Nomor 17, apa tujuan dari pembelajaran training atau pemrosesan data? Preprocessing data merupakan teknik awal data mining untuk mengubah data mentah atau biasa dikenal dengan raw data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi informasi yang lebih bersih dan bisa digunakan untuk pengolahan selanjutnya.
Apa yang dimaksud dengan Stevens gradient descent? Metode Stevens descent merupakan prosedur paling mendasar yang diperkenalkan oleh Cauchy pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradien sederhana yang menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditemukan besar ukuran langkahnya. Nomor 19. Jelaskan mengenai lokal minima. Minimum lokal mengacu pada minimum dalam beberapa lingkungan dan mungkin bukan minimum global. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan gradients? Definisi dari gradients adalah nilai kemiringan, kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y ordinat dengan komponen X absis gradient akan menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinasi Celsius. Kemiringan atau gradien bisa miring ke kanan, ke kiri, curam, ataupun landai. Nilai dari gradien tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y. Ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.